Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai mikroskop. Nah, di sini bagian-bagian dari mikroskop. Di sini ada lensa okuler, kemudian ada tabur, revolver, lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sedia atau penjepit preparat. Lalu di sini ada pegangan atau pengan dari mikroskop, lalu ada skrup pengarah halus, lalu skrup pengarah kasar. Nah, untuk bagian-bagian dari mikroskop itu, yang pertama, di sini ada lensa okuler. Di mana lensa okuler ini merupakan lensa yang paling dekat dengan mata dan berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Kemudian ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini merupakan lensa yang dekat dengan objek, ya. Seperti namanya, lensa objektif. Objek berarti dekat dengan objek. Lensa okuler, okuler berarti dekat dengan mata. Nah, lensa objektif ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Kemudian ada diafragma di sini. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam lensa objektif. Kemudian ada cermin. Di sini cermin itu untuk mengarahkan sinar atau cahaya pada objek yang akan diamati. Lalu selanjutnya bagian dari mikroskop yang selanjutnya ada tabung. Di sini tabung itu berfungsi untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada pegangan atau lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan saat mikroskop itu dibawa atau memindahkan mikroskop. Kemudian ada meja benda digunakan untuk meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Di sini nanti preparatnya akan diletakkan di meja objek sini. Kemudian ada pegangan sedia, yaitu untuk menjepit sediaan atau preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Jadi nanti preparatnya akan diletakkan di meja benda, kemudian akan dijepit oleh penjepit preparat atau yang bisa juga disebut dengan pegangan sedia. Lalu ada skrup pengarah halus di sini. Ya, skrup pengarah halus bisa diputar-putar. Di sini berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif. Nah, lensa objektif tapi dengan pergerakan yang halus atau perlahan. Kemudian ada skrup pengarah kasar di sini berfungsi untuk menggerakkan tabung. Tabungnya yang digerakkan ke atas dan ke bawah secara cepat. Lalu ada kondensor. Di mana kondensor? Nah, ini dia kondensor berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek benda yang akan diamati. Lalu ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi itu untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Lalu ada kaki mikroskop di sini berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Lalu yang terakhir ada revolver. Di sini revolver ini merupakan tempat untuk meletakkan lensa objektif. Nah, selanjutnya di sini ada cara untuk menggunakan mikroskop. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menyiapkan mikroskopnya terlebih dahulu, lalu kemudian membawa mikroskop dengan satu lengan itu memegang pada pegangan mikroskop, satu tangan lainnya memegang di bagian kaki mikroskop untuk menyangga agar tidak jatuh. Kemudian letakkan mikroskop di tempat yang datar, yang cukup akan cahaya dan tidak lembab, ya. Kemudian putar revolver. Revolvernya diputar sampai posisi lensa objektifnya itu berada pada perbesaran yang lemah, ya, perbesaran paling lemah. Sampai nanti berbunyi klik. Nah, itu sudah oke berarti, ya. Nah, selanjutnya langsung memasang
lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang. Jadi lensa okulernya diatur sampai cahayanya itu, yang di sini ya nanti akan tapak cahaya berbentuk lingkaran atau bulat dengan mengatur diafragma. Diafragmanya juga diatur ya. Dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang cukup, yang terang. Lalu yang keempat di sini kita harus menyiapkan preparat mengenai preparat yang akan kita amati, kita letakkan di meja mikroskop, kemudian dijepit menggunakan menjepit preparat. Kemudian yang nomor 5 kita atur bagian ini pemutar kasar dan pemutar halus untuk menghasilkan gambar atau perbesaran yang jelas. Nah, apabila preparatnya itu sudah terlihat, ya di sini sudah terlihat, maka untuk memperoleh gambar yang lebih jelas bisa memperbesar hasil pengamatan objek dengan pengamatan 40 kali, 100 kali, dengan memutar memutar lensa objektif sampai berbunyi klik. Nah, setelah selesai, berarti mikroskop harus dibersihkan dan disimpan kembali. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai mikroskop, bagian-bagian mikroskop, dan juga cara penggunaan mikroskop. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.